Episode 184. Han meninggalkan Saga yang tenggelam dalam pikirannya. Dia keluar dengan pikiran yang terganggu, melihat bintang yang berkedip di HP Tuan Saga. Lebih terkejut lagi saat mendapati kejadian yang dia lihat di depan lift. Dania merapat ke tembok. Tubuhnya yang mungil terdorong menempel di dinding. Sementara satu tangan Helen mencengkeram baju. Dania terlihat berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh Helen. Tapi sepertinya sia-sia. Apa yang Anda lakukan? Han menarik tangan yang dipakai mencengkeram baju Dania dengan kuat. Sampai Helen terdengar mengaduh dengan suara keras. Beraninya Anda menyentuh tubuh nona kami yang berharga. Han memutar tangan Helen membuat gadis itu menjerit. Sekretaris Han, lepaskan. Kau bisa mematahkan tangan Helen. Dania memukul lengan sekretaris Han yang dipakainya memegang tangan Helen. Agar laki-laki itu melepaskan tangannya. Lepaskan sekarang, masih terdengar Helen menjerit. Lepaskan Helen sekarang. Dengar tidak? Dania semakin merasa frustasi mendengar Helen menjerit. Sekretaris Han. Han mengibaskan tangannya saat Dania sekuat tenaga memukulnya. Membuat Helen menarik tangannya menjauh. Dia terdengar mengumpat sambil memegangi tangannya. Sorot mata permusuhan dan kebencian dia tujukan untuk kedua orang di hadapannya. Walaupun Dania hanyalah sosok korban yang bahkan menyelamatkan hidupnya, dia membenci kedua orang di hadapannya. Hampir dengan seluruh nafas kehidupannya. Yang satu, wanita tidak tahu malu yang sudah merusak kehidupannya. Yang satunya laki-laki sial yang sedikit pun tidak pernah membuatnya tenang berada di samping Saga. Baik dulu ataupun sekarang. Helen, kamu tidak apa-apa. Dania mendekat dan menyentuh tangan Helen. Tapi gadis itu menepisnya. Dia malah menatap dengan penuh kebencian. Sekretaris sialan, memang apa hebatnya dia sampai kau mendukungnya begitu? Mendorong Dania dengan tangannya. Hati-hati dengan tangan Anda, Nona. Itu adalah satu-satunya hal berharga yang Anda miliki untuk hidup, kan? Sekali lagi Anda berani meletakkan tangan di tubuh nona kami yang berharga. Saya akan pastikan Anda tidak akan bisa melukis lagi. Peringatan terakhir Han. Tidak hanya membuat Helen gemetar tapi Dania pun merinding mendengarnya. Apa kau sudah merasa hebat sekarang? 2 tahun lalu Saga juga memperlakukanku sama seperti dia memperlakukanmu. Seringai mencibir dari bibir Helen. Tidak menjawab ancaman sekretaris Han. Malah dia berbalik mengancam wanita di depannya dengan kata-katanya. Tapi lihat aku sekarang. Aku bahkan seperti pengemis untuk hanya minta bertemu dengannya. Sekarang tawa kecil muncul di wajah Helen. Dia berpikir kalau dia melakukan ini dia bisa selangkah di depan Dania. Mengalahkannya telak, dan membuat gadis itu bimbang. Aku akan lihat sampai kapan kau akan bertahan di sampingnya. Terima kasih sudah mengingatkan aku. Kedepannya aku akan sangat hati-hati dan tidak melakukan kesalahan seperti yang Helen lakukan. Dania tersenyum. Ya, dia kan memang selalu hebat kalau cuma adu kata-kata. Membuat wajah Helen yang tadinya merasa menang seperti terjatuh kembali ke jurang hinaan. Dia tidak menyiapkan sepatah kata pun untuk balasan. Karena berpikir Dania hanya akan menggigit bibirnya keluh tanpa bisa menjawab. Han berteriak memanggil staf sekretarisnya. Seseorang langsung berlari mendekat. Antar dia keluar dari gedung ini. Staf sekretaris menganggukkan kepala cepat lalu mendekat ke arah Helen. Saya harap Anda mendengar apa yang Tuan Saga katakan tadi. Kepaskan aku bisa jalan sendiri.
Helen menepis tangan staf sekretaris yang menariknya untuk segera berlalu. Dania menatap kepergian Helen dengan nanar. Ada perasaan sedih melihatnya. Bagaimanapun dia tahu bahwa Helen sedang memperjuangkan perasaannya. Terlepas dari kesalahan apapun di masa lalu yang sudah dia lakukan pada Saga. Dania melirik sekretaris Han. Laki-laki itu masih terlihat sangat menakutkan. Di mana Lila? Dania tahu pertanyaan itu ditujukan padanya. Untuk kali pertama sejak dia bertemu sekretaris Han. Dia merasa laki-laki di hadapannya ini sangat berbahaya. Pertanyaannya mengandung arti kemarahan. Di mana Lila, Nona? Bagaimana dia bisa meninggalkan Anda sendirian? Ini berbahaya kan? Aku menyuruhnya turun dan menunggu di kafe di bawah. Berharap kata-katanya bisa menyelamatkan Lila. Wajah sekretaris Han semakin tidak suka mendengar yang dikatakan Dania. Jangan memarahinya. Aku yang menyuruhnya turun. Dia mengantarku sampai naik ke lift. Nona, apa Anda tahu seberapa besar kesalahan Lila? Apa, dia kan tidak melakukan apapun. Lagi pula aku tidak kenapa-kenapa. Aku hanya bertemu dengan Helen dan kebetulan dia mendorongku ke tembok. Mencengkeram leherku dan mau memukulku. Ya, itu sudah keterlaluan sih memang. Tapi kau kan tidak perlu semarah itu. Baik, aku minta maaf karena tidak berpikir. Seharusnya aku membiarkan Lila ada di sampingku. Dia sudah memperingatkan. Tapi aku yang memohon padanya untuk pergi. Jadi jangan memarahinya ya. Han tidak menjawab. Tapi sorot matanya sama sekali tidak melunak walaupun Dania sudah menjelaskan. Lagi pula aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda tahu kalau Tuan Saga sampai tahu yang dilakukan Helen hari ini pada Anda. Bisa jadi semua petugas keamanan dan staf sekretaris saya tidak akan selamat dari kemarahan Tuan Saga. Bahkan saya pun. Kalau begitu jangan katakan. Dania menarik lengan baju Han. Jangan katakan padanya apa yang kamu lihat tadi. Hanya itu satu jalan keluar yang dirasa cukup untuk menyelamatkan semua orang. Toh Dania juga merasa dirinya baik-baik saja. Kalau begitu mulai sekarang berhati-hatilah Nona. Sedikit saja sesuatu menimpa Anda akan ada banyak yang celaka. Suara sekretaris Han datar mengingatkan. Mengisyaratkan apa yang dia katakan bukan main-main dan sesuatu yang bisa dibantah. Hei, apa maksudmu? Wajah Han berpaling tidak senang mendengar jawaban Dania. Baiklah, aku paham. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Tidak jadi membantah, karena situasinya mencekam. Tuan muda pasti sudah tidak sabar menunggu Anda. Silahkan. Han mengikuti langkah Dania di balik punggungnya. Merepotkan sekali. Bagaimana Lila bisa seceroboh ini? Tunggu. Apa aku perlu bertanya apa dia mendengar pertengkaran Helen dan Tuan Saga tadi ya? Sejauh apa? Nona. Apa? Tidak apa-apa. Masuklah. Dania mengernyit namun tidak berpaling menoleh. Dania menganggukkan kepalanya sopan pada staf sekretaris yang berdiri menyambutnya dengan ramah. Lalu dia masuk ke dalam ruangan presdir. Pertama kalinya Dania masuk ke dalam ruangan presdir Antarna Group. Wow, kantor ini luar biasa. Seleranya benar-benar tidak manusiawi dibandingkan rukoku. Hicks, kenapa aku merasa terhina begini? Kau sudah datang. Saga masih duduk di sofa di mana Han meninggalkannya tadi. Iya sayang, menjawab seriang mungkin, mengusir gelisah karena kejadian di depan lift. Dania berdiri mematung, bingung mau melakukan apa. Apa yang kau lakukan?
Kenapa hanya berdiri? Mendekatlah. Saga mengulurkan tangannya. Saya akan menyiapkan makan siang Anda. Silahkan nikmati waktunya. Han begitu tahu apa yang mesti dilakukannya di situasi seperti ini. Hei, maksudnya apa? Dania terjatuh di pangkuan Saga saat dia menarik tangannya. Apa yang kau lakukan hari ini? Menyisir rambut Dania dengan tangannya. Gadis itu mau beringsut dan pindah duduk di sofa yang lainnya. Tapi tangan Saga melingkar dan memeluk pinggangnya membuatnya tidak bisa bergerak. Berapa berat badanmu? Kenapa kau ringan begini? Aku seperti memangku bantal saja. Tertawa. Hei pendusta. Berbohong juga harus ada batasannya. Sayang, aku pasti berat kan? Kamu sedang meledekku kan? Siapa yang meledekmu? Katakan apa yang kau lakukan tadi di rumah. Memainkan ujung rambut Dania di pangkuannya. Aku tidak melakukan apapun. Memang apa yang mau kulakukan? Aku hanya di dalam kamar. Bicara dengan Maya dan mengecek kerja karyawanku di toko. Itu saja, mendorong tubuh Dania agar terbangun. Lalu dia juga bangun. Menarik tangan Dania mengikutinya. Dia mau membawaku kemana? Sebuah pintu terbuka saat Dania belum selesai dengan pikirannya. Tempat tidur? Sayang, apa yang mau kamu lakukan? Sudah panik dan berusaha melepaskan tangan. Saga mendorong tubuh Dania sampai dia jatuh di atas tempat tidur dengan posisi terlentang. Sayang, Saga ikut menjatuhkan diri di samping Dania. Melingkarkan tangan. Dania memberontak walaupun tidak terlihat ia melakukannya dengan mencolok. Saga membenamkan wajahnya dalam pelukan Dania. Menempel di dadanya. Diamlah, aku hanya ingin tidur memelukmu. Dania menghentikan semua gerakan tubuhnya. Terdengar Saga mendesah. Aku lelah. Mendengar itu Dania refleks memeluk punggung Saga. Mencium kepalanya yang terbenam di dadanya. Helen pasti menjadi beban di hatimu ya. Maafkan aku yang tidak mempercayaimu. Tidurlah sayang. Aku akan tetap di sini saat kau bangun. Karena aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang Helen lakukan.